Hai sahabat Yermia Baris, berikut ini adalah biografi singkat Konrad Lorenz Kulen. Konrad Lorenz Kulen adalah seorang penginjil lisan, ngilmu, yang lahir kira-kira tahun 1770-an di Ungaran, Jawa Tengah. Asal-usul dan latar belakang. Konrad Lorenz Kulen lahir di Ungaran, Jawa Tengah sekitar tahun 1770. Ia memiliki latar belakang keluarga campuran. Ayahnya disebut berasal dari Rusia atau Eropa, sedangkan ibunya adalah keturunan bangsawan Jawa, keluarga Ningrat Mataram. Sejak muda, Kulen mendapat pendidikan di Semarang dan kemudian bergabung dalam dinas militer, khususnya di divisi artileri atau pemetaan, sehingga ia sempat melakukan pemetaan wilayah di Jawa. Kontak dengan kekristenan dan perubahan hidup. Dalam masa dinas militer atau sesudahnya, Kulen bertemu dengan Johannes MD, penginjil Jerman yang tinggal di Surabaya, dan kelompok Pious Commoners yang dikenal sebagai Surabaya Saints. Pengaruh MD dan komunitas Kristen di Surabaya membuat Kulen tertarik pada kekristenan. Meskipun demikian, Kulen kemudian memilih jalan yang berbeda dari misionaris Eropa umum. Ia tidak memaksakan cara Barat, melainkan menghendaki adaptasi dengan budaya Jawa. Pembentukan Desa Ngoro dan metode Kristen Jawa. Pada 3 Juli 1827, Kulen memperoleh izin dari pemerintahan kolonial Belanda untuk membuka hutan di kawasan Ngoro, daerah Wirosobo di Jombang, Jawa Timur, seluas sekitar 1.420 hektar, sekitar 2.000 bau. Kulen lalu mendirikan pemukiman atau desa di Ngoro. Awalnya banyak pendatang, termasuk mantan kriminal atau pelarian yang diajak untuk bekerja di lahan persil. Seiring waktu, desa ini tumbuh. Pada 1834 tercatat puluhan laki-laki dewasa, remaja, dan perempuan. Setahun kemudian jumlahnya bisa mendekati 1.000 jiwa. Tak hanya mengembangkan aspek fisik, lahan, pertanian, Kulen juga membangun kehidupan sosial dan spiritual. Tiap kali membuka hutan atau bercocok tanam, dia mengajak para pekerja untuk berdoa dan kemudian memperkenalkan iman Kristen. Ia menggunakan pendekatan kultural Jawa, menggunakan bahasa Jawa, memasukkan unsur kejawen atau tradisi, bahkan menggunakan kesenian tradisional seperti wayang kulit, tembang, dan lain-lain untuk menyampaikan ajaran Kristen. Kulen menekankan bahwa seseorang bisa menjadi Kristen tanpa melepaskan kejawaan, tetap memakai kain tradisional, ikut kebiasaan lokal, wayang, budaya. Yang penting adalah perubahan moral dan iman ke Kristus. Tantangan, konflik dengan Kristen Barat dan pengikut yang berkurang. Karena cara penginjilannya berbeda dari misionaris Eropa, yang umumnya menekankan baptisan, penggunaan nama dan adat Eropa, penghapusan kebiasaan tradisional, banyak orang kemudian memilih untuk dibaptis menurut model Kristen Barat, contohnya oleh MD di Surabaya, dan meninggalkan komunitas Ngoro. Hal ini membuat banyak pengikut Kulen pergi, dan komunitas Kristen Jawa di Ngoro mulai menurun. Akibatnya, dampak langsung dari metode Kristen Jawa ala Kulen tidak terlalu lestari. Komunitas Kristen Jawa pribumi kemudian lebih banyak berkembang melalui jaringan baru dengan karakter lebih barat, seperti lewat NZG, Nederlands Zendeling Genootschap, dan misionaris Eropa lainnya. Warisan dan signifikansi. Meskipun komunitas awalnya melemah, upaya Kulen dianggap sebagai fondasi penting. Ia dianggap sebagai rasul bagi suku Jawa, figur yang membuka jalan bagi penyebaran kekristenan ke masyarakat pedesaan Jawa dengan pendekatan yang menghargai budaya lokal. Peran dan pendekatannya juga menjadi kajian penting dalam studi sejarah kekristenan di Indonesia sebagai pionir gereja pribumi yang menggabungkan iman Kristen dengan kejawen sebagai bagian dari proses akulturasi agama dan budaya. Akhir hayat Lorenz Kulen. Konrad Lorenz Kulen meninggal pada tanggal 2 Juli 1873 di Mojokerto atau Ngoro, tergantung sumber, pada usia lanjut. Ia dimakamkan di Ngoro. Makamnya dan sejarahnya sampai sekarang menjadi bagian dari warisan sejarah komunitas Kristen di Jawa Timur. Mengapa Kulen penting dalam sejarah Indonesia dan kekristenan Jawa?
karena dia merupakan salah satu pelopor penyebaran kekristenan di kalangan masyarakat pedesaan Jawa, bukan melalui misionaris Eropa formal, tetapi lewat pendekatan lokal, budaya, bahasa, kebiasaan Jawa. Ia menunjukkan bahwa iman Kristen bisa dipadu dengan identitas budaya lokal, yang dalam konteks kolonial dan pasca kolonial sangat penting untuk mempertahankan identitas dan lokalitas. Kisahnya memberi gambaran bagaimana praktik misi di Jawa bisa berbeda, bukan hanya konversi paksa atau asimilasi budaya, tetapi adaptasi dan dialog budaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.